satu demi satu para tokoh ulama kita mendahului kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya di bulan suci Ramadan salah satu guru kami Al-Mu'ammar Al-Habib Muhammad bin Ahmad bin Abdullah Al-Attas di Riyadh, dikubur di kota Madinah Al-Munawwarah. Sebagaimana juga wafat di hari raya Syekh Muhammad Ali, Syekhna Syekh Muhammad Ali Mur'i, Mufti Hudaidah. Beliau merupakan salah satu daripada guru kami. Beliau datang, kalau saya tidak salah sekitar tahun 2008 lebih kurang ke Indonesia, ya, hadir perayaan Maulid. Saya juga termasuk orang yang menerjemahkan beberapa penyampaian beliau, mendapatkan ijazah dari beliau. Kemudian juga wafat di saat-saat semacam ini Mufti Raimah Syekh Muhammad bin Ahmad bin Abdul Khaliq Al-Hattari, dan banyak lagi. Di antaranya guru kita kami Al-Allamah Mufti Tarim Al-Arif Billah Ad-Da'i ilallah Al-Mujahid fi sabilillah bima'na al-kalimah Habibana Ali Al-Mashhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, dan banyak lagi yang wafat dalam beberapa hari ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat mereka. Di dalam hadithun sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari wa Muslim fi sahihaihima, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda di dalam hadis sahihnya, "Innallaha la yanzi'ul ilma intiza'an yantazi'uhu minal ibad, walakin yantazi'uhu biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'asa'a juhalan fas'aluhum fa'aftau bighairi ilm fa'adallu wa adallu." Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan di dalam hadisnya yang sahih bahwasanya Allah itu tidak mencabut ilmu dari muka bumi, dicabut begitu saja secara tiba-tiba, tidak, tetapi ilmu dicabut oleh Allah Ta'ala dengan wafatnya para ulama, sehingga apabila Allah sudah tidak menyisakan seorang alim lagi, manusia terpaksa tetap harus mencari pemimpin yang memimpin mereka, sehingga mereka mengambil para pemimpin yang bodoh, yang jauh dari Allah Ta'ala, yang tidak menjalankan agama Allah, yang tidak memahami aturan-aturan Allah, sehingga tatkala mereka ditanya, mereka memberikan fatwa tanpa ilmu, sehingga kata Nabi Muhammad mereka adalah orang-orang yang sesat serta menyesatkan. Satu demi satu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita bingung mau kemana lagi. Orang-orang yang semacam ini adalah orang-orang yang langka. Kalau ilmu cuma sekedar ilmu, berapa banyak yang memilikinya. Tetapi ilmu pada hakikatnya bukan hanya sekedar ucapan yang diucapkan, bal huwa ayat, akan tetapi ilmu adalah ayat-ayat Allah di hati, di dada mereka orang-orang yang beriman kepada Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di hatinya mereka kaum arifin billah. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir beliau mengatakan, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidhaka ahluh, al-ilmu bil amali yazku bil ahwali wa laysa bil aqwali wa kathratul jidali, al-ilmu khasyah kulluh yu'raf bidhaka ahluh. Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir menggambarkan tentang ilmu. Ilmu itu dengan praktek dia akan bertambah dan nampak di dalam keadaan seseorang. Walaysa bil aqwali, bukan sekedar ucapan yang diucapkan oleh seseorang, pintar bicara, pintar ceramah, pintar mengajar, pintar bermain kata. Kalau hanya sekedar itu banyak orang bisa. Jangankan kita, orang kafir pun, orang yang gak beriman kepada Allah, banyak di antara mereka yang bisa menafsirkan ayat, yang bisa menafsirkan Al-Quran, yang bisa menafsirkan hadis. Kalau cuma sekedar alfaz fisik daripada ilmu, semua orang bisa, bukan hal yang sulit. Akan tetapi tahu ilmu yang sesungguhnya itu apa? Yang dinyatakan oleh Allah Ta'ala. Allah yang menyatakan apa itu? Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya orang-orang yang mengenal takut kepada Allah, mereka lah orang-orang yang berilmu. Sebab pada hakikatnya ilmu
pengetahuan akan menghantarkan seseorang kepada Allah, akan menghantarkan seseorang untuk mengenal siapa sang pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu orang semakin dia berilmu, semakin dia takut kepada Allah. Hai Abdullah bin Husain bin Tahir bilang, ilmu itu adalah rasa takut kepada Allah. Yu'raf bidzaka anhu, akan nampak rasa takut di wajah seseorang, dalam diri seseorang kepada Allah. Orang-orang yang berilmu nampak di wajah mereka rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah yang kami saksikan di wajah mereka yang barusan saya sebut nama-namanya. Al-Habib Ali Masyhur, guru kami Syekh Muhammad Ali Murai, dan yang lain-lainnya. Sebelumnya juga Al-Habib Salim bin Abdullah Syatiri, Abdullah bin Muhammad bin Ali bin Syahabuddin, dan banyak lagi yang lain-lainnya. Idza ru'u yashharu dzikrullahi wa huwa lahum sima 'alal jibahi yu'rafu ma'nahu bil ishtibahi min haitsu ma yu'rafu dzul jalali lahum min at-taqwa ajaluz zina 'inda liqahum tanzilus sakinah wa tuhsalul jam'iyyatul mubinah wa tujtabul albabu bin fi'ali. Hai Abdurrahman bin Abdullah Al-Faqih, beliau bilang, ya, kalau engkau melihat wajah mereka, melihatnya aja kita ingat sama Allah. Ngelihat wajahnya kita ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lupa jadi ingat, yang maksiat tobat. Dan ini bukan sekedar ucapan, ini kenyataan. Di sini Habib Jindan, Ustaz Rudin, banyak lagi teman-teman sini, Syekh Faisal, saya sendiri, itu kita saksikan pada sosok guru kami Al-Habib Ali Masyhur bin Muhammad bin Salim bin Hafidh. Jangan kita yang melihat langsung, antum sekalian yang lihat di wajah, di foto aja, di foto nampak wajah orang yang mengenal Allah. Kita ngelihat wajahnya, kita ingat Allah. Inilah wajah orang yang takwa, wajah orang yang tunduk kepada Allah, wajah orang yang khasyah, khusyuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari fotonya kelihatan. Dan kita hadir bersama beliau, kita menyaksikan beliau, gerak-gerik beliau, ucapan beliau, yang ada semuanya melambangkan, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, melambangkan rasa takut kepada Allah, takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seumur hidup nggak pernah ganggu orang, seumur hidup nggak pernah ganggu orang, seumur hidup nggak pernah gibahin orang, seumur hidup nggak pernah berucap ucapan yang nggak baik, sekalipun terhadap orang-orang yang jahat kepadanya, sekalipun itu. Kita ketika di Hadramut diterima, kita tahu betul, ya, hal Habib Umar selalu cerita kepada kita, Habib Masyhur juga selalu cerita bahwa ayah mereka diculik oleh orang-orang komunis, ya. Bahkan orang-orang yang melakukan kejahatan itu adalah orang-orang yang dikenal, bukan orang-orang yang sembunyi-sembunyi. Mereka tahu, tapi nggak pernah kita murid-muridnya sampai detik ini, saya nggak pernah tahu siapa orang-orang itu, nggak pernah diceritakan. Apalagi kita mendengar cacian makian dari beliau, dari Habib Umar, dari Habib Ali Masyhur terhadap orang-orang yang menculik dan membunuh ayah mereka. Enggak. Sebab inilah yang mereka wariskan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidina Ali Zainal Abidin, beliau melihat dengan mata kepalanya ayahnya dibunuh, Sayyidina Husain bin Ali bin Abi Thalib, saudara-saudaranya dibunuh, bibi-bibinya dipermalukan dan lain sebagainya. Tapi seumur hidup nggak pernah beliau mencaci, memaki siapapun dari mereka, padahal beliau tahu betul siapa pelaku-pelaku kejahatan tersebut. Dan inilah yang mereka wariskan dari Rasulullah SAW. Sebelumnya Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, sebelumnya Sayyidina Ali bin Abi Thalib Al-Layth Al-Qarrar, wa Sayyidina Rasulullah SAW, yang ketika disebutkan tentang sifat beliau, kana ya'fu 'anil dhanbi idza kana fi haqqihi wa sababihi, fa idza duyyi'a haqqullahi lam yagum ahadun li ghadabihi. Beginilah sifat yang mereka wariskan turun temurun dari guru-guru mereka sampai kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kita kenal dari Al-Habib Ali Al-Masyhur. Ya seperti itu, nggak pernah ganggu orang, nggak pernah caci maki orang. Kalau berucap yang ada adalah hikmah, ilmu.
yang keluar dari mulut beliau adalah ilmu. Ya, selain itu kita nggak pernah dengar. Yang keluar dari lisan beliau adalah nasihat, zikir, tentang salaf, tentang hukum-hukum Allah. Lain dari itu kita nggak pernah dengar. La yuzkar fi majlisi dunia, nggak pernah disebut di majelisnya dunia. Kalau dulu kita dengar di manaqibnya Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran radhiyallahu anhu wa ardah, bahwasanya anak dunia la tuzkar fi majlisi, dunia nggak pernah disebut di majelisnya. Itu bukan cuma sekedar cerita yang kita dengar tentang Syekh Ali bin Abi Bakar Sakran yang hidup 6 abad yang lalu, enggak. Tetapi ini kita saksikan pada sosok Al-Habib Masyhur, baik itu di majelis maupun dalam duduk santai atau duduk dengan keluarga kita, nggak pernah kita dengar dari beliau tuh kalau lagi duduk bicara tentang dunia, nggak pernah. Yang disebut di majelisnya ilmu, nasihat, zikir, akhirat, nggak ada lagi yang lain. Itu yang disebut. Bahkan seringkali itu kita santri thalabah ketika di saat-saat tertentu seperti akhir rubu' min syahr safar, kita pergi diajak rihlah kemana tempat, ya Al-Midad, ya kita ke rihlah jalan-jalan, Habib Masyhur ikut. Itu kalau duduk sama Habib Masyhur nikmat, tapi nggak ada disebut dunia, nggak ada disebut dunia. Ada baca kitab, cerita tentang salaf, para aulia, para salihin, dan kita rasakan tuh sifat al-ubuwah, sifat kasih sayang dari seorang ayah kepada anak-anaknya. Itu yang kita saksikan. Kita juga lihat, saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, Habib Bin dan juga yang lain-lainnya. Itu jalan kaki tengah hari bolong dari Masjid Jami' ke Masjid Taqwa, cuman untuk sekedar mengajar santri-santri. Jalan kaki itu waktu beliau belum operasi kaki, kakinya masih sakit, ada pengapuran kakinya sebelum operasi kaki. Ya, itu dari Masjid Jami', beliau imam di Masjid Jami', sholat duhur berjamaah. Lepas sholat duhur beliau jalan kaki tengah hari bolong. Mau ente tahu bagaimana tengah hari bolong? Oh, ini diterim lagi, musim panas, jalan kaki ke Masjid Taqwa. Itu perjalanan mungkin lebih kurang kayak dari sini mungkin ke Caplin ya. Lebih kurang 1,5 kilo dari sini ke Caplin. Itu jalan kaki, atau lebih mungkin. Ya. Kadang tengah hari, siang Ramadan, panas-panas jalan kaki. Untuk sampai ke Masjid Taqwa, dapetin santri masih pada tidur. Ya, tapi nggak pernah ngeluh, nggak pernah marah. Ya, yang ada kasih sayang di dalam hatinya. Itu yang kita saksikan dari beliau. Ngajar, habis ngajar pulang jalan kaki juga. Begitu. Untung-untung kalau ada orang lewat ngajak Habib Masyhur di atas sepeda motornya, diantar pulang. Gitu. Tapi inilah sifat beliau, akhlak beliau. Itu saya ingat ya, saya belajar sama beliau kitab Al-Minhaj. Ya, kitab Al-Minhaj. Saya nggak tahu Habib Masyhur tuh tidurnya kapan. Bener, kita sampai nggak tahu kapan beliau tidur. Ya. Sebab bulan Ramadan aja tuh, bulan Ramadan ya, itu kan aktivitas di malam hari semua orang padat. Ya, saya sering cerita, kita sering cerita bagaimana orang-orang di Ramadan nggak kenal tidur di malam hari di Kota Tarim. Taraweh dari awal malam tuh pindah-pindah dari Masjid Ba'alwi, Masjidil Mihdar, dan terus sampai di Masjid Jami', di Masjid Segaf, sampai udah menjelang sahur. Begitu. Ntar sahur, habis sahur langsung buru-buru ke Masjid Jami' untuk ngimamin sholat subuh. Begitu terus nggak pulang lagi sampai isyraq. Begitu. Saya ingat di beberapa waktu itu kita diperintahin sama Habib Umar untuk khuruj dakwah bulan Ramadan. Khuruj dakwah, pergi keluar dakwah ke beberapa kampung. Nah, yang ngebagi itu tempat-tempatnya Habib Masyhur. Saya ingat kadang beberapa hari itu kita keluar pagi-pagi habis isyraq dari Darul Mustafa suruh ke rumahnya Ami Masyhur. Sampai depan rumahnya Ami Masyhur udah nungguin, seger. Saya bilang dalam hati, kapan tidurnya? Begitu, ini rombongan udah datang, Habib Masyhur udah nungguin. Begitu, langsung ngebagi. Entar orang pergi ke kampung ini, entar orang pergi ke kampung ini, entar balik asar kemari. Beliau yang ngatur. Saya bingung, ini kapan tidurnya? Entar sebab zuhur, sebelum zuhur udah ada mesti di Masjid Jami' lagi. Yang ngajarnya, majelisnya, macam-macam. Itu sampai
kadang tuh kita dapetin, saya sendiri lihat ketika ngajar kitab Minhaj bersama kita, itu tengah-tengah ngajar Habib Masyhur lagi kayak gini, lagi ngajar, toto diem, hilang, tidur, karena udah kelewat capek, lagi ngomong begini tengah-tengah, putus. Putus, lagi tengah-tengah ngajar, putus, ngilang. Ya, barang 10 detik, 20 detik, kita ngelihat gitu udah pada diam semuanya, nggak ada yang berani ngebangunin Habib. Sebab tahu memang keadaan beliau, saking beratnya beban yang beliau pikul, saking capeknya, sampai tengah-tengah ngomong tuh ngilang. 20 detik sekitar seperti itu, terus beliau lanjut lagi ngajar. Sampai gitu, engah, kaget, bangun gitu, dia bilang, tadi Anda ngomong apa? Kita ingetin, ngomong ini Habib, dia lanjut lagi ngajar. Ntar baru 10 menit ngajar, ngilang lagi begitu, saking capeknya. Begitu. Tetapi yang kita dapetin dari beliau sangat banyak sekali. Sampai saya ingat itu waktu rombongan saya, rombongan kedua Habib Jinan, rombongan pertama, rombongan kedua kita selesai hatam kitab Minhaj, terus kita mau pada pulang ke Indonesia, ya itu kan kita bikin acara wisuda lah begitu. Saya sampai sekarang masih ingat, walaupun saya nggak catat, Habib Masyhur kasih ijazah bakal kita sekalian. Nah ini ijazah unik, kalau kita dapetin dari masyayikh karena guru-guru kita yang lain, ijazah fil ilm wal amal wal adhkar wal da'wah ilallah dan macam-macam. Tapi Habib Masyhur itu waktu ketika kita minta ijazah dari beliau bilang sama kita, saya kasih kamu orang ijazah yang istimewa. Apa itu? Ajaznakum fi tahammulil masyaggah fi da'wati ilallah. Itu saya ingat banget tuh kalimat, nggak saya tulis, mungkin sekitar 20 tahun lebih itu waktu, tapi sampai sekarang masih ingat. Sebab nih ijazah sangat unik sekali. Beliau bilang, saya ijazahkan kalian ini fi tahammulil masyaggah fi da'wati ilallah, di dalam memikul al-masyaggah, kesulitan, ya, tantangan di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tadi pagi saya dengar ceramah Habib Umar yang baru bicara tentang sosok Habib Masyhur, di antaranya wasiat beliau untuk anak-anaknya, keluarganya. Ya, Habib Umar bilang di antara wasiat yang Habib Masyhur tulis bakal anak-anaknya itu, ya, adalah anjuran beliau, nasihat beliau kepada anak-anaknya untuk berdakwah di jalan Allah dan tahammulil masyaggah fi da'wah ilallah, memikul beban. Ya, jangan kita membalas cacian dengan cacian, jangan kita membalas kekasarannya orang dengan kekasaran, tetapi kita bersabar menghadapi kesusahan yang datang dari mereka di dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ini hal-hal yang istimewa yang enggak pernah kita lupakan dari beliau. Wah, ketika datang juga ke Indonesia, nah itu adalah sebenarnya hari raya yang istimewa. Masih ingat saya duduk di tiang ini nih, ya, yang tempat Habib di sini duduk. Tadinya duduk di pojok situ. Habib Masyhur ada nggak kuat sama panas. Di belah situ la'alak tadhkur Habib. Di belah situ kebetulan kipas nggak ada. Akhirnya pindah ke posisi sini untuk dekat kipas. Ini duduk di sini. Itu waktu Abah masih ada Ami Husain Al-Husaini, ada Al-Munsib juga, Kaukabah minas salihin datang ke Al-Fakhriyah. Alhamdulillah kehadiran mereka di tengah-tengah kita insyaallah membawa keberkahan untuk kita sekalian, ya. Tapi setelah mereka wafat, ya kita mau kemana? Kalau dokter meninggal gantinya banyak, insinyur meninggal gantinya banyak, tapi orang-orang semacam mereka wafat, ya kita mau cari kayak mereka lagi nggak ada, susah. Tapi yang mudah-mudahan as-sagi bagi yang memberikan anugerah tetap ada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabb, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani ya rabbal alamin wa ya judal ajudin wa rahimal masakin wa ya dzal quwwatil matin wa ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari mereka, semakin dekat dengan mereka para aulia, para salihin, orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya rabbal alamin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.